Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Wah, ini malah ada Ibu, apa kabar? Kabar baik. Baik. Waduh, Ibu ikut sibuk juga nih kayaknya ya Pak ya? Iya, Gak apa-apa, Ibu duduk lagi aja. pas ngobrolin sesuatu untuk buat acara nanti. Oh, Acara gitu. lari digabung dengan acara yang lain. Acara yang lain ya. Iya. Wow, luar biasa banget nih. Oke, baik. Tampaknya mau ngobrol lebih lanjut lagi ya? Iya, Oke. iya pindah aja. Oh, pindah tempat ya? Oke, baik. Ya, bangga banget. Wah, ini bukan ini ya bermaksud ngusir loh, tapi loh. Karena biar nggak kedengeran ya kalau sama saya obrolannya apa ya, lebih lanjut ya. Oke, aduh ternyata Ibu juga sibuk juga ya. Ya lumayan. Ikut terlibat. Banyak kegiatan-kegiatan Dekranasda, PKK, kuliner gitu. Kita ingin dorong keterlibatan warga di macam-macam aktivitas di Bogor. Oke, baik. Tadi Pak Wali mungkin kembali menyinggung masalah sinergitas dengan Jakarta begitu ya. Sebenarnya apa yang sudah sempat dibicarakan, sempat bertemu juga sudah kan dengan Pak Gubernur gitu, Pak Anies dan juga Bang Sandi gitu. Apa sebenarnya sudah dibicarakan konsepnya mengenai Jakarta dan Bogor ini? Pada intinya begini, setiap tahun itu pemerintah Kota Bogor mengajukan usulan program yang akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Nah, biasanya pemerintah provinsi itu membantu berdasarkan bidang-bidang yang memang dibutuhkan oleh warga Jakarta, seperti antisipasi banjir dan macet. Nah, kalau saya kemudian kemarin sampaikan ke Mas Anies dan Mas Sandi, polanya jangan begitu, seolah-olah Bogor yang butuh. Ini kan Jakarta juga butuh. Jadi saya mengusulkan kita duduk deh sama-sama untuk merancang. Jadi masalahnya apa sih yang bisa dikoordinasikan? Ya selain macet tentunya, selain banjir tentunya, apalagi yang bisa kita koordinasikan? Kita duduk sama-sama, kita rencanakan kegiatannya, kita hitung pembiayaannya dan bagaimana teknisnya. Sampai sedetail begitu ya, karena bicara mengenai Bogor bukan hanya sebagai penyangga, tapi bisa dikatakan apa? Ada simbiosis mutualisme antara Jakarta dengan Bogor. Apalagi kalau dilihat kan banyak juga komuter, artinya warga Bogor yang bekerja di Jakarta begitu ya. Oke, baik. Kalau tadi juga bicara mengenai program-program 3 prioritas tadi ya, mungkin kita sedikit mengulang tadi apa yang sempat kita bicarakan. Heritage di Kota Bogor ini apa sebenarnya pelestariannya itu seperti apa sih konsepnya? Bogor itu kan di samping ada peninggalan di zaman kolonial, ya juga ada warisan di zaman kerajaan sebagai ibu kota kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Jadi bukan saja peninggalan secara fisik, tapi nilai-nilai kesenian tradisi juga begitu. Di sanggar-sanggar kita dorong untuk kita hidupkan event-event festival seni kita perbanyak. Sekarang di Bogor ini ada 3 event yang besar, yaitu Bogor Street Festival atau sering dikenal dengan Cap Gome. Ada Helaran ketika hari jadi Bogor. Dan juga ada Fruit Festival, yaitu semacam pawai. Tiga-tiganya itu pawai yang agak besar. Nah, kita harapkan itu mendorong, menggairahkan juga kegiatan kesenian di Kota Bogor. Jadi selain tadi situs-situs, peninggalan secara fisik, yang non-fisik, tradisi, kesenian, budaya juga kita berusaha untuk jaga dan bahkan kita kembangkan. Itu juga untuk meningkatkan pariwisata di Kota Bogor terutama ya. Oke, kalau bicara mengenai wisata di Kota Bogor ini, apakah lebih banyak domestik atau kalau dilihat juga mencoba menarik banyak wisatawan asing lebih banyak? 4 juta itu kebanyakan masih domestik, tapi sekarang ke depan kita membidik juga internasional. Ya, karena yang kita tawarkan adalah diferensiasi dengan daerah lain, terutama di seputar Jakarta, dalam aspek udara, kemudian landscape dan kontur, kemudian fasilitas ruang publik, taman, kebun raya, istana dan sebagainya gitu. Jadi saya aktif juga untuk berkampanye di jaringan-jaringan internasional. Ya setiap saat kita promosikan Bogor. Mungkin bicara mengenai pedestrian nih, tampaknya Pak Wali juga sangat concern terhadap pedestrian karena kan sering lari juga memanfaatkan pedestrian. Seperti apa yang mau dibangun baru ini?
Bogor itu punya keuntungan dalam aspek luas wilayah yang memadai untuk ditempuh dengan jalan kaki. Menjadi kota yang ramah bagi pejalan kaki atau walkable city. Nah sekarang bagaimana kita menyambungkan satu ruas dengan ruas lainnya. Sekarang kan sudah ada jalur pedestrian seputar Istana Kebun Raya. Nantinya kita akan sambung, tarik ke arah Surya Kencana, kemudian tarik ke arah Sudirman, tarik lagi ke arah Pajajaran. Jadi saya memproyeksikan dalam waktu 3-4 tahun itu nanti daya tarik utama di kota Bogor dibanding kota-kota lain seluruh Indonesia adalah dalam waktu setengah hari sampai 1 hari tuntas berjalan kaki ke semua titik. Jadi nggak perlu mobil, nggak perlu kendaraan, ya, cukup berjalan kaki dengan nyaman di kota Bogor. Itu yang kita akan bangun. Iya, apalagi dengan Bogor ini masih dibilang hijau begitu ya. Masuk di rumah ini juga sangat saya gitu. dari kecil tinggal di sini. Perlahan-lahan kita renovasi ya, supaya menjadi dunia lain lah, surga di ya di dunia ya. Oke, baik. Dan memang kalau dilihat nih Pak Wali benar-benar orang Bogor banget ya karena lahir besar di Bogor dan juga ingin membesarkan kota Bogor ya. Artinya kalau dilihat bisa potensi dari kota Bogor yang bisa dijual gitu, artinya apa sih yang menjadi kekuatan dari kota Bogor? Ya itu tadi tiga hal yang memang menjadi fokus yang menjadi program. Beda dengan kota lain, terutama kota pusaka dan kota hijau. Ya, dibanding seputar Jakarta lainnya ini paling hijau. Dibanding kota di Jakarta ini yang paling memiliki nilai pusaka. Ada istana, ada kebun raya, ada peninggalan kerajaan di sini. Jadi itu yang akan kita maksimalkan. Makanya tugas utama kita bagaimana kota ini dibenahi sehingga kesemrautannya berkurang, ya, lebih bersih dan tidak menjadi lebih macet. Oke, baik. Dan Bogor ini kan juga bisa dikatakan warganya cukup majemuk ya. Ya, pluralisme juga terjadi di sini. Bagaimana mengatasi mengenai pluralisme? Artinya mencegah misalnya terjadi konflik, friksi di antar golongan, antar suku. Ya, yang penting. Walaupun mayoritas dari Sunda makanya ya. saya mendorong betul untuk membangun komunikasi yang intens dengan semua tokoh masyarakat, dengan berbagai macam komunitas. Kegiatan-kegiatan itu kan targetnya juga ke arah sana. Orang misalnya banyak yang mengkritik saya, kenapa sih banyak banget, sekenak banget buat kegiatan, ya seolah menjadi I.O. gitu. Ya padahal menurut saya kegiatan-kegiatan inilah yang memperkuat kebersamaan kita. Orang itu senang, orang Bogor itu senang berkumpul, bercengkrama, bertegur sapa, guyup ya. Kegiatan yang paling favorit buat warga Bogor adalah jalan sehat. Ya, makanya sering di Bogor tuh ada jalan sehat, kegiatan itu jalan sehat, goes gitu. Kemudian acara-acara lain ya di mana ruang publik itu dijadikan tempat berkumpul, itu membuat kita semakin erat gitu, antar komponen masyarakat, tokoh masyarakat. Iya. Oke, tadi termasuk juga akhirnya Pak Wali juga aktif di sosial media. Artinya tidak hanya menjaring warga Kota Bogor, tapi juga kayak keseluruhan begitu. Ya hari ini lebih banyak warga yang mengakses sosial media daripada media mainstream. Gitu. Jadi aktivitas saya pasti dibagi antara dunia nyata dan dunia maya gitu. Artinya apa yang saya lakukan di dunia nyata harus juga disampaikan di dunia maya. Jadi yang di dunia maya itu cerminan apa yang dilakukan di dunia nyata, sebenarnya begitu. Jadi setiap saya turun ke lapangan pasti dikoneksikan dengan dunia maya tadi melalui berbagai macam kanal di sosmed. 80% warga Bogor itu terakses dengan baik ke sosial media. Jadi ini satu fakta yang tidak boleh kita abaikan. Oke, baik. Bisa dikatakan ikut kalau istilah zaman sekarang zaman now begitu ya. Wali kota zaman now. Termasuk sempat juga lihat video Baby Shark. Itu gimana sih idenya? Maksudnya tiba-tiba. Ya awalnya kan saya dikontak oleh Mbak Anissa Yudhoyono, Anissa Pohan, ya Kang cek tuh di IG, saya nantang Akang gitu. Begitu saya cek nantang Baby Shark kan. Saya memang sedang amati waktu itu Baby Shark nih kok ngetren banget ya. Jadi trending topik di kalangan anak-anak gitu. Nah saat itu ya udah saya ajak aja Pol PP, hitungannya sejam 2 jam lah. Saya minta Pol PP. Pelatihannya di sini nih, di tempat ini. Latihannya juga cuma 3-4 kali aja. Itu kan gayanya gampang, sederhana. Message-nya itu satu, gerak. Karena kita kan lagi mengkampanyekan Bogor sebagai kota olahraga, kota keluarga.
gitu. Jadi saya ajak terus warga olahraga. Ini kan gaya yang paling populer. Dulu waktu saya SD ada senam kesegaran jasmani. Seri 1, seri 2. Sekarang nggak ada. Makanya sekarang itu orang lebih senang joget dengan lagu-lagu yang populer. Seperti Mau Mere misalnya. Kemudian ada Poco-Poco dulu. Nah, sekarang Baby Shark ini menurut saya pas untuk masuk ke semua kalangan. Gitu. Yang kedua pesannya ya supaya orang lihat bahwa ya atasan sama staf harus dekat, harus kompak. Makanya saya ajak Pol PP yang muda-muda.